Kayak kadang kan gitu lucu selalu ya Bil. Gimana cara mencapai mimpi, tulis dulu. Yang ditulis ujungnya. Gampang, pengen apa? Gue pengen setahun lagi punya tas Hermes. Gimana cara wujudinnya? Ya lu jadi ani-ani. Kan gak ada breakdownnya. Langsung cara cepetnya. Cara cepetnya. Aduh. Begitu lu posting di sosmed, semua orang termotivasi kan. Tapi bagian cara mencapainya lu kan kagak kasih tahu. Cuman ketik mau. Ketik bisa gitu. Ketik mimpi kan orang selalu gitu. Ketik dapat auto DM. DM-nya apa? Lu mau jadi agensi ani-ani? Oke deh, berarti poin terakhir dari buku ini. Kalau orang kita mau sukses, kita harus bisa tahan bosan. Waduh, itu bagus banget. Itu bener banget. Tahan bosan. Bener. Karena hal-hal yang rutinitas yang bikin lo bertumbuh kadang-kadang itu membosankan. Betul. Semua pertumbuhan itu lahir dari konsistensi tadi. Kenapa mungkin orang yang bertalenta itu latihan basket jarang-jarang? Bosen Pak. Gue udah bisa nge-shoot. Kenapa gue latihan nge-shoot mulu? Gue udah jago dribble. Kenapa gue dribble mulu? Betul. Iya kan? Iya. Kayak kita nge-gym. Dapat sakitnya doang, ototnya mama belum kebangun. Apalagi kalau baru mulai nge-gym. Nge-gym sih udah setahun, tapi badan gue kenapa begini? Ini ada yang salah nih. Iya, kadang gini loh. Gue nge-gym misalnya, kita nge-gym udah 2 tahun, kok badan gini-gini aja. Kita fokusnya di apa? Rasa sakitnya. Fokusnya di apa? Di hasilnya gitu. Di hasilnya iya. Tapi kita sadar gak body fat kita berapa? Iya. Gimana kalau ototnya terbangun di dalam, tapi karena kita gak atur pola makan, ototnya gak kelihatan karena lemak, bukan karena ototnya gak terbentuk. Betul. Setuju. Itu yang sering terjadi sama growth-nya manusia kan? Betul. Itu yang terjadi sama gua. Kita dicek, ini mah lemaknya kebanyakan. Lemaknya harus dikurangi. Mungkin aja sekarang masa otot lu bertambah jauh banget. Jauh. Tapi karena body fat lu belum sampai certain point, garis-garisnya belum kelihatan. Tapi kan gak mungkin lu bilang kayak, ternyata gue selama ini setahun ini nge-gym sia-sia ya. Gak ada hasilnya. Nggak begitu. Bosen lagi gitu ya. Tidak ada hasil sama hasilnya belum kelihatan karena tertutup sesuatu. Itu 2 hal yang beda loh. Mungkin hasilnya belum kelihatan. Belum kelihatan. Karena ketutup body fatnya. Gimana? Ya, makanya jangan bosan ya teman-teman ya. Iya, sama kayak kecil. Theo Derrick adalah orang yang punya kapabilitas dan mungkin talenta yang sama dari 10 tahun yang lalu. Tapi belum kelihatan. Tinggalnya di mana? Di tempat Mangga Besar? Yeah. Akses koneksinya mana? Nggak ada. Siapa di sekitar dia yang bisa memvalidasi bahwa lu potensial? Nggak ada. Siapa di sekitar dia yang bisa bilang, wah hebat lu, ayo gue angkat? Nggak ada. Iya bener ya. Ototnya kebentuk loh. Tapi udah terbentuk. Ketutup lemak. Ketutup garis kemiskinan. Dan itu membosankan. Dan itu membosankan. 10 tahun loh sampai sini Pak. Iya. Dan sampai sekarang pun kita masih melakukan hal-hal yang membosankan. Membosankan. Gitu loh. Ya tapi kan penting growing step by step. Yes. Nah hal-hal membosankan yang rutinitas itu aja itu bukan berarti sia-sia. Betul. Kalau selama rutinitasnya bagus, rutinitasnya baik dan lu sadar banget bahwa rutinitas itu bisa bikin lu growing, ya lakukan terus. Tahan terus. Bosan. Jadi kalau di buku Great ini bilang, ya lu harus bisa tahan dengan kebosanan. Betul. Makanya banyak. Tapi nanti kalau udah gak mood gimana? Bodo amat, namanya disiplin. Peduli mood gak mood. Ya sekarang gue tanya, lu kerja tiap hari masuk kantor, emang lu boleh gak mood gak masuk kantor? Gak bisa. Lu harus profesional kan? Kenapa lu bisa profesional sama tempat kerja lu? Tapi lu gak perlu bisa profesional sama diri lu sendiri. Itu bagus buat penutup. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di segmen dari buku selanjutnya. Buku apa lagi yang mau kalian kita bahas?